وسابقت الأحبة في تلاوته وأنعم حين ألقاهم بلقياه ولي شيخ إذا رتلت ألمحه تقبلني من الإعجاب عيناه وأبحر في مدى الدنيا. وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابتهيا ريشتي وعيدي. وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في مجال وريدي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teman-teman sahabat Ikhwah Petualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dalam tidur kita, yang telah mengembalikan ruh kita ke dalam jasad kita pagi ini. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan salat subuh, di antara sekian banyak keutamaan adalah yang pertama, salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra, "Inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya Qur'anal fajri, yang kata para ulama, maksudnya adalah salat subuh, kana mashhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Dan tentunya bukan hanya disaksikan oleh para malaikat, teman-teman sekalian, akan tetapi malaikat-malaikat juga mendoakan orang-orang yang datang sholat subuh secara berjamaah. Dan doa mereka tentunya adalah doa kebaikan untuk kita. Jikalau para malaikat yang agung, para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita dengan kebaikan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang kedua, keutamaan dari salat subuh adalah dengan salat subuh maka kita akan mendapatkan cahaya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyirin masya'in fil dhulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam untuk melaksanakan salat bin nurit tammi yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Untuk apa cahaya ini, teman-teman sekalian? Cahaya ini nantinya akan menjadi penerang kita dalam kubur kita. Dan tidak sampai di situ,
Cahaya ini akan menjadi penerang langkah kaki kita melewati sirat. Yang salah satu di antara sifat dari sirat itu, sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aina takunun nas?" Di manakah manusia hina tubaddarul ardu ghairul ardi was samawat? Di manakah manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi ini dengan bumi yang lain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fil dhulumati dunal gisra." Manusia pada waktu itu berada dalam kegelapan. Dan suasana pada waktu itu sangat gelap. Teman-teman sekalian, maka kita membutuhkan cahaya. Cahaya inilah yang akan menuntun langkah kita melewati sirat, meniti jalan sirat dan masuk ke dalam surga insya Allah. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan salat subuh adalah di pagi hari ini Rasulullah SAW mendoakan umatnya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan pagi kita ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya untuk kita. Di antara zikir pagi yang disunnahkan oleh Nabi SAW yang ringan di mulut akan tetapi besar timbangannya, berat timbangannya di mizan di akhirat kelak adalah dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Di antara keutamaan kalimat subhanallahi wa bihamdi ini adalah sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari hadis Bukhari dan hadis Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan zikir ini subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap pagi, maka kelak di akhirat nanti dia akan membawa pahala yang lebih baik daripada pahala-pahala orang lain, kecuali pahala orang-orang yang sering mengucapkan kalimat subhanallahi wa bihamdi. Di antara keutamaan yang lain dari kalimat ini yang sangat ringan ini adalah sebagaimana hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini 100 kali setiap hari, yaitu subhanallahi wa bihamdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan pagi hari kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua di pagi hari ini. Berzikir subhanallahi wa bihamdi. تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا سنتنا وبث الدعوة الغراء لتجلو عهد أمتنا وكوني منبع الإصلاح. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini ada tulisan di pohon. Ini adalah salah satu perilaku buruk yang tidak boleh kita contoh. Ini salah satu dari bagian vandalisme atau perilaku merusak hutan secara masif atau secara kasar.
Mungkin teman-teman yang menulis huruf-huruf di pohon ini ingin terkenal. Nah, untuk terkenal, caranya gampang teman-teman. Gampang sekali caranya. Cukup teman-teman naik ke atas Monas, kemudian melompat dari Monas ke bawah, maka insya Allah seluruh Indonesia akan mengenal teman-teman. Ataukah datang ke Istana Bogor, mengacau, maka insya Allah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia akan mengenal teman-teman. Oleh karenanya teman-teman pendaki, saya nasihatkan kepada diri kami dan kepada kita semua, jauhi perilaku-perilaku seperti ini dan nasihatkan kepada teman-teman kita yang lain untuk tidak melakukan vandalisme terhadap alam kita. Jangan melakukan kerusakan terhadap alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا وفيك نقارع الأوغاد نثبت صدق عزمتنا فبث الخير صابرة ليعلو صوت دعوتنا 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 فتاة الخير يا أملا فتاة الخير يا Teman-teman sahabat Ikhwah Batualang yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di puncak Bialo dengan ketinggian kurang lebih 2.600 meter di atas permukaan laut. Setelah tadi dari tempat camp kita mendaki kurang lebih 10 menit, alhamdulillah kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemandangan yang begitu menakjubkan di belakang kita. Gunung-gunung ini adalah rangkaian pegunungan dari Gunung Lompo Batang. Di belakangnya adalah puncak Lompo Batang dengan ketinggian kurang lebih 2.890-an meter di atas permukaan laut. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain Masya Allah. Ketika kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka tentu sunnah Nabi SAW adalah kita mengucapkan kalimat Masya Allah. Dan jikalau kita mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang selama ini kita lihat, maka tentu kita disunahkan untuk mengucapkan Subhanallah. Nah, di belakang kita ini adalah pemandangan yang begitu indah, pemandangan yang begitu menakjubkan, di mana gunung-gunung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, untuk manusia. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita jaga, kita lestarikan untuk anak cucu kita ke depan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendapatkan pertanyaan dari orang lain, untuk apa sih kita mendaki gunung? Atau untuk apa sih kita berpetualang? Bukankah itu hanya membuang-buang biaya, membuang-buang tenaga, dan mengabaikan berbagai macam pekerjaan yang ada? Nah, tentu jawaban dari teman-teman semua akan berbeda-beda. Ada mungkin yang mengatakan ini adalah hobi saya. Ada mungkin yang mengatakan bahwa saya suka mendaki gunung atau berpetualang. Dan berbagai macam jawaban dari teman-teman sekalian. Nah, bagi kami, berpetualang adalah salah satu sarana bagi kita untuk mentadabburi alam ini, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Siapakah orang-orang yang berfikir ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berfikir adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat mereka berdiri, di saat mereka duduk, dan di saat mereka berbaring. Mereka merenungkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah apa yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Allah menciptakan gunung, tidaklah sia-sia. Allah menciptakan lautan, tidaklah sia-sia. Allah menciptakan hutan, tidak sia-sia. Allah menciptakan pepohonan, tidak sia-sia. Allah menciptakan batu, menciptakan tanah, semuanya memiliki kegunaan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, tidaklah apa-apa yang Engkau ciptakan ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Lindungilah kami, Maha Suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksa neraka. Nah, teman-teman sekalian, inilah salah satu motivasi yang mendorong kami untuk melakukan tadabbur alam, untuk melakukan petualangan, untuk membaca, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa tiang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini 7 lapis ke bawah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung ini sebagai pasak dari bumi ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan pepohonan-pepohonan, menciptakan awan, dan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita ingin tafakkuri, jikalau kita ingin merenungkan semua itu, maka ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung, begitu mulia, begitu menakjubkan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita patut mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Dan kita manusia tidak patut untuk menyombongkan diri kita, karena manusia dibandingkan dengan gunung ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Manusia diciptakan dengan lautan yang begitu luas yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya, dengan tadabbur alam ini kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang berada di sekitaran Sulawesi atau pendaki-pendaki di luar Sulawesi, atau teman-teman yang suka dengan petualangan, maka kami rekomendasikan Puncak Bialo ini sebagai destinasi tujuan kita untuk berpetualang atau mendaki gunung. Insya Allah dijamin pemandangan yang ada di sini tidak kalah dengan pemandangan-pemandangan pegunungan yang berada di tempat yang lainnya. Kami menunggu kedatangan teman-teman sekalian, sahabat ikhwah petualang, untuk datang ke Puncak Bialo ini, insya Allah. توبٌ وأدمع
توالى بها ذكر وتوب وأدمع شغفنا بآية النعيم كأننا نرى ما أعد الله فيها ونسمع نذكر بالحسن وندعو إلى الهدى ونبذل في ذات الإله ونجمع ونتلو كتاب الله في مسمع الدنا فتورق أغصان. Salah satu di antara adab makan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita hendak makan, maka kita dianjurkan atau disunnahkan untuk mengucapkan Bismillah. Bismillah. Jadi ketika hendak makan, maka ucapkanlah Bismillah, yang dengannya syaitan tidak akan bisa makan bersama dengan kita. Ayo makan. Abang, ini Bismillah. Bismillah. Nah, bagaimana sekiranya kita makan, kemudian kita lupa membaca Bismillah? Maka dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita lupa di awal membaca Bismillah, kita membaca doa Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Nah, setelah kita makan dan minum, maka kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum kita makan, mengucapkan Bismillah. Kalau kita lupa, mengucapkan Bismillahi awalahu wa akhirahu. Dan ketika selesai makan atau minum, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ya, kan? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Saat ini kita sedang prepare, bersiap-siap untuk kembali ke base camp dan insya Allah pulang ke rumah. Teman-teman sekalian, harap diperhatikan lingkungan sekitar kita, apakah sudah bersih atau belum. Kalau sudah bersih, silakan kita beranjak kaki. Akan tetapi, jikalau ada sampah-sampah yang masih kotor, maka tolong kita bersihkan, tolong kita jaga lingkungan sekitar tempat pendakian kita. Karena at-tahuru syatrul iman. Kesucian atau kebersihan itu sebahagian dari iman. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa menjaga kebersihan, menjaga lingkungannya, dan menjaga alam sekitarnya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saat ini kita sudah siap-siap untuk kembali ke base camp. Setelah tadi kita sarapan, kemudian membereskan peralatan-peralatan kita, kemudian setelah itu kita membersihkan area sekitar pendakian ini, area sekitar lokasi camp ini. Jangan lupa teman-teman,
bawa kembali sampah kita turun. Jangan sampai kita hanya bisa membawa sampah ke gunung, menyebabkan alam kita, gunung tempat kita mendaki, menjadi kotor, menjadi tidak bersih, sehingga mengganggu pendaki-pendaki yang lain. Sekali lagi, bawa sampah kita kembali. فالله قد مدح الحياة وهو الحيي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هدد فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحيي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء. Alhamdulillah, setelah berjalan kurang lebih 3 jam dari puncak, akhirnya kita tiba di base camp di rumah ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita dari perjalanan kemarin naik ke puncak sampai akhirnya kita kembali turun ke base camp ini. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nantikan terus petualangan-petualangan kami dalam channel YouTube Sahabat Ikhwah Petualang. Insya-Allah akan banyak faedah, akan banyak pelajaran, akan banyak hikmah yang akan kita petik dari setiap petualangan tadabbur alam kita. Syukran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقفت حروف عند باب نشيدي